Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Materi ini ada di kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, itu tadi pengantar. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya ada firman-firman Allah, sehingga tatkala kita membaca harus memperhatikan adab-adabnya. Jadi tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran. Adab-adabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan yaitu tidak suci. Walaupun ada pendapat yang memperbolehkan tidak dalam keadaan suci, tapi usahakanlah untuk membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang suci. Yang kedua, membacanya dengan pelan, yaitu tartil, tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu, yaitu 7 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, yaitu mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Oke, yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan khusyuk, jadi menghadirkan hati khusyuk itu, tidak kemana-mana pikirannya. Yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Jadi usahakan membaca Al-Quran itu dengan suara yang paling bagus yang kamu bisa. Yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Allah SWT berfirman yang artinya, dan bila kamu baca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Kita lanjutkan sekarang, yaitu tentang adab berdoa. Orang Islam itu dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, karena berdoa itu merupakan ibadah. Intisari ibadah itu adalah berdoa. Yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa kepada Allah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Ini namanya ihsan. Jadi berdoa itu tidak hanya sekedar membaca permohonan, tapi usahakanlah supaya betul-betul bisa hadir hati kita ini dan merasakan seakan-akan ada kehadiran Allah.
Yang kedua, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Jadi orang berdoa itu harus yakin, punya harapan yang kuat akan dikabulkannya doanya, dan didasari dengan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, dengan suara yang lembut, yaitu tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu dengan suara yang keras. Jadi usahakanlah dengan suara yang lembut, karena Allah itu dengan suara yang pelan saja sudah mendengar. Jadi tidak usah dengan yang keras-keras. Mana disebutkan surat Al-A'raf yang artinya yaitu berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan yang keempat, berdoa itu diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Dalam Al-Quran banyak contoh anak-anak ya, bagaimana para nabi dan rasul itu berdoa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus dan lainnya, senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati. Seraya diawali doanya dengan memuji dan mensucikan Allah serta menyisipkan penyesalan mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Anak-anak itu adab berdoa. Sampai di sini materi yang biasa sampaikan. Kita seorang muslim, marilah untuk senantiasa berdoa dan membaca Al-Quran. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya pada Allah semata. Di antara adab-adab berdoa sudah saya sampaikan tadi di atas. Silakan anak-anak untuk mempraktekannya. Mungkin itu ya Nana yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.